Micro Habits, 5 kebiasaan kecil yang bikin rumah selalu rapi. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya, dengan klik tombol share. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Judul kita hari ini soal micro habits. Kebiasaan kecil yang bikin rumah selalu rapi. Dan ini bukan sekadar teori Pinterest atau omongan motivator yang hidupnya dibantu asisten. Ini tentang realita ibu-ibu zaman sekarang yang bangun pagi langsung disambut cucian, mainan, piring, dan perasaan ingin libur dari hidup sehari saja. Rumah sering terlihat berantakan, bukan karena kita malas, tapi karena ritme hidup makin cepat, energi makin tipis, dan tuntutan makin tebal. Jadi kalau ada cara kecil yang bisa bikin rumah lebih tertata tanpa bikin kita tambah capek, itu layak banget diperjuangkan. Sekarang ini, kita hidup di era serba cepat, pesan makan cepat, belanja cepat, stres juga cepat, tapi beres-beres tetap manual, pakai tangan dan hati. Ibu-ibu dituntut multitasking, tapi jarang ada yang nanya, capeknya di mana? Disinilah micro habits jadi penyelamat waras. Karena yang kecil-kecil ini justru yang bikin rumah terasa lebih tenang. Bukan cuma kelihatan rapi. Ini bukan soal estetik buat konten, tapi soal kewarasan buat bertahan. Jadi materi ini penting. Bukan karena mau ngajarin kamu jadi ibu sempurna, tapi biar kamu nggak merasa sendirian menghadapi rumah yang rasanya hidup sendiri. Kita mau bahas kebiasaan kecil yang realistis, bisa dilakukan di sela capek, dan efeknya pelan-pelan bikin rumah dan hati lebih ringan. Karena ibu yang tenang itu bukan yang rumahnya selalu kinclong, tapi yang tahu cara merawat dirinya lewat hal-hal kecil yang kelihatan sepele, tapi dampaknya besar. Kebiasaan pertama itu soal balikin barang ke tempatnya setelah dipakai. Kedengarannya sepele, tapi ini sumber segala kekacauan rumah tangga. Contoh paling klasik, itu remote TV, gunting, sisir, charger, kacamata, semua kayak punya kaki sendiri. Habis dipakai taruh sembarang, sambil bilang dalam hati, nanti aja, nanti itu misterius. Bisa 5 menit, bisa 5 hari, bisa sampai suami beli yang baru, karena merasa remote menghilang secara gaib. Padahal aslinya lagi ngumpet manis di kulkas. Kalau kita mau jujur, capek, balikin barang itu cuma beberapa detik, tapi capek nyarinya bisa bikin emosi naik 1 tingkat. Apalagi kalau lagi buru-buru mau masak, anak nangis, suami nanya kunci motor, dan kita cuma bisa jawab dengan tatapan kosong, sambil mikir hidup ini kenapa penuh ujian. Padahal ujian itu namanya kebiasaan nunda. Kebiasaan kedua itu 1 masuk 1 keluar. Ini penting banget buat emak-emak yang hobinya bilang, lucu ya, murah ya, diskon ya, akhirnya beli semua. Padahal di rumah sudah ada yang fungsinya sama. Contoh, beli wadah baru. Padahal di lemari sudah ada 10 yang tutupnya hilang semua. Atau beli mukena lagi. Padahal yang lama masih numpuk, sambil nunggu disetrika sejak zaman prasejarah. Logikanya sederhana. Rumah itu punya kapasitas. Kayak hati kita. Kalau diisi terus tanpa pernah dikosongkan, lama-lama sesak dan pengen nangis sendiri di dapur. Jadi tiap ada barang baru masuk, harus ada 1 yang keluar. Bisa disumbang, dijual, atau dipindahkan. Bukan disimpan dengan niat palsu, suatu hari akan dipakai. Padahal suatu hari itu sering banget nggak pernah datang. Kebiasaan ketiga itu, beresin sambil nunggu, ini cocok buat emak-emak multitasking yang hidupnya isinya nunggu air mendidih, nunggu nasi matang, nunggu anak mandi, nunggu suami siap berangkat. Daripada nunggu sambil scroll gosip yang bikin emosi naik turun, mending sambil beresin 1 area kecil yang kelihatan. Misalnya lap meja dapur, susun piring, atau masukin baju nyasar ke keranjang. Waktu nunggu itu kayak bonus gratis dari semesta. Kalau kita pakai buat beres-beres, rumah pelan-pelan jadi rapi, tanpa kita merasa capek. Tapi kalau dipakai buat bengong,
Sambil mikir kenapa hidup begini-begini saja, rumah tetap berantakan, dan pikiran juga ikut kusut. Jadi sekalian aja sambil gerak, biar badan kerja, pikiran ikut adem. Kebiasaan keempat itu, jangan nunda. Kalau cuma butuh 1 menit, ini kebiasaan kecil yang efeknya gede. Piring kotor 1 biji, kalau langsung dicuci itu rasanya ringan. Tapi kalau ditinggal, nanti temannya datang satu-satu sampai jadi keluarga besar di wastafel. Lalu kita berdiri bengong mikir siapa yang undang semua ini ke rumah. Barang jatuh di lantai, ambil sekarang. Baju nyasar di sofa, masukin sekarang. Mainan anak di lorong, pungut sekarang. 1 menit sekarang bisa nyelamatin kita dari drama 30 menit nanti. Sambil ngomel dalam hati dan ngomel. Beneran ke semua penghuni rumah yang kebetulan lewat depan mata. Kebiasaan kelima itu, rapihin 1 sudut setiap hari. Bukan 1 rumah, bukan 1 kamar, cukup 1 sudut kecil yang realistis. Misalnya, sudut meja kerja yang penuh kertas random. Sudut rak sepatu yang isinya sepatu campur, sandal jepit mantan zaman dulu, yang entah kenapa masih disimpan. Dengan fokus ke 1 sudut, kita nggak merasa kewalahan. Karena otak emak-emak itu gampang capek kalau lihat kerjaan segunung. Tapi kalau lihat 1 sudut kecil, rasanya bisa ditaklukkan. Selesai 1 sudut, muncul rasa puas kecil. Dan rasa puas itu bikin kita pengen lanjut besok. Bukan malah trauma lihat sapu. Contoh realnya, hari ini beresin sudut meja dapur, besok sudut lemari bumbu, lusa sudut rak buku anak. Pelan-pelan rumah berubah tanpa kita sadar. Kayak diet, tapi versi rumah. Yang kelihatan hasilnya bukan di badan, tapi di lantai yang makin kelihatan. Setiap kebiasaan kecil ini sebenarnya bukan soal rumah saja, tapi soal energi kita sebagai emak-emak. Karena rumah rapi itu bukan bikin kita jadi robot bersih-bersih, tapi bikin hidup lebih ringan. Kita nggak perlu marah-marah karena nyari barang, nggak perlu drama karena tumpukan makin tinggi, dan nggak perlu pura-pura kuat, padahal capek. Kebiasaan kecil itu ibarat cicilan kerapian. Dicicil dikit-dikit tapi rutin. Lama-lama lunas, rumah jadi tempat pulang yang bikin senyum. Bukan tempat yang bikin kita pengen kabur ke kamar mandi, cuma buat duduk bengong 5 menit. Kadang kita mikir rumah rapi itu harus nunggu mood bagus dulu, dompet tebal dulu, atau rumah segede lapangan dulu. Padahal yang dibutuhin cuma niat kecil dan konsisten. Karena kalau kita nunggu sempurna, yang datang malah cucian numpuk, piring berjamaah, dan emosi naik turun kayak harga cabai. Kita ini bukan malas. Kita cuma kelelahan jadi superhero tanpa jubah. Bangun pagi, langsung perang sama debu, siang negosiasi sama anak, malam debat sama bantal. Tapi, justru dari kebiasaan kecil itulah, kita pelan-pelan balikin kendali ke diri sendiri. Bahwa rumah ini bukan musuh, tapi partner hidup yang bisa diajak kerjasama. Setiap sudut yang kita rapihin itu sebenarnya bukan cuma mindahin barang, tapi lagi mindahin beban dari kepala ke tangan, dari hati ke aksi kecil yang nyata. Dan di situ kita belajar bahwa rapi bukan soal perfeksionis, tapi soal kasih sayang ke diri sendiri. Kita pantas punya ruang yang bikin napas lega, bukan dada sesak. Dan kalau hari ini cuma sanggup rapihin 1 sudut, itu bukan gagal. Itu sudah luar biasa. Karena ibu-ibu itu bukan robot. Kita manusia yang butuh jeda, butuh waras, dan butuh rumah yang jadi tempat pulang. Bukan tempat lomba siapa paling capek. Jadi yuk kita pelan-pelan. 1 kebiasaan kecil hari ini, 1 sudut besok, 1 senyum tambahan buat diri sendiri. Kita boleh lelah, tapi jangan nyerah. Kita boleh berantakan, tapi jangan merasa gagal. Karena dari rumah yang rapi lahir hati yang tenang, dan dari hati yang tenang lahir ibu yang lebih sabar, lebih hangat, dan lebih kuat. Dan siapa tahu, besok rumah masih ada mainan di lantai, tapi hati kita sudah jauh lebih rapi dari kemarin. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik
di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat!